Jokowi nggak punya ijazah. Oh anaknya, oh ya anaknya itu ternyata katanya cuman sampai kelas 2 SMA ya, SMP ya, gawat dong. Dan kemudian kursus di Australia sih ya, hebat sih ya. Singapura ya ambil lanjutan. Tapi dia kursus di Australia, herannya diakui sebagai kelas 3 SMA, padahal cuma kursus tambahan. Nah itu kita bingung bener. Jadi banyak cawe-cawe. Karena ini mimbar bebas, semua bebas untuk mengemukakan apa yang Masih ada pengadilan akhirat. Ingat itu, apapun kepercayaannya. Siapapun kalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayo, kita duduk aja biar enak kita ngariung. Amma ba'du. Ayo kita ngariung, kita kumpul, biar kita tahu kekuatan kita berapa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ayo, Sallallahu alaihi wasallam. peserta aksi kita kumpul dekat mobil komando. Ya, kita buka perbekalan kita dan kita munggahan. Ya, peserta aksi turun semua ya, merapat ke depan mobil komando. Peserta aksi semua merapat. Kita tekan. Munggahan Ramadan. Ya. Wa ala alihi wasallam. Semua makanan dikeluarin. Bersalawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Kita duduk di sini, kita ngariung. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qul ja'al haqq wa jahqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Saudaraku, kita berada di sini menyuarakan aspirasi kita sebagai rakyat Indonesia. Sekali lagi, sebagai rakyat Indonesia kita suarakan aspirasi kita, yang mana negara kita saat ini setelah 10 tahun dipimpin oleh presiden yang namanya Pak Jokowi, habis dicabik-cabik oleh 9 cacing. Kalau kita tidak menyuarakan aspirasi kita, maka ke depan mungkin 1 tahun atau 2 tahun Pak, lagi ada minuman, kita kumpul aja yuk. kita akan jadi seperti Palestina. Spanyol dahulu adalah negara Islam, tapi sekarang habis. Wahai Bapak polisi yang kami hormati, engkau adalah abdi kami. Sikapmu melayani, sikapmu mengayomi. Jangan larang kami mengeluarkan pendapat. Kami tidak ridho negeri kami dipimpin oleh seorang anak muda yang baru berumur 36 tahun. Akibat cawe-cawe bapaknya yang bernama Jokowi dan Paman Usman, negara ini dipimpin oleh anak muda yang PA. Sekali lagi kami tidak tanya alih-alih. Kami adalah pencerah agama, tapi kami tidak mengangkat bohong. Memang anak muda itu anak muda yang PA, anak muda yang tidak punya integritas. Kalian yang berpangkat mayor, tentu kalian adalah keluar S1. Kalian berpangkat sarjana hukum, kalian jenderal, tapi kalian dipimpin oleh anak muda wakil presiden yang seperti itu. Bagaimana hari esok negara kami, Pak? Baru saja presiden kami Prabowo naik, tahu-tahu pajak dinaikkan. Sedangkan kekayaan negara ini, jika kalian tahu, mungkin kalian lebih tahu daripada kami. Tapi naudzubillah, Pak, kami rakyat tidak pernah kami rakyat tidak pernah merasakan. Adapun PKH yang diberikan kepada rakyat, itu adalah pajak kami, itu adalah hutang yang harus kami bayar, termasuk gaji kalian yang bayar di depan ini. Kami mohon dengan sangat, Pak, sarjana hukum, kau jenderal, wahai Pak Sigit Prabowo,
Tidakkah kau sanggup menangkap seorang aguan dan 9 cacing itu yang telah memporak-porandakan negeri ini? Wahai KPK, dengarkan aku yang orang kampung yang tidak tahu hukum ini. Aku tidak peduli kau KPK, aku tidak peduli kau seorang Kapolri, aku tidak peduli kau seorang presiden sekalipun, wahai Pak Prabowo. Andai kau menjalani tugasmu sebagai presiden dengan benar, maka aku rakyat akan berada di belakangmu. Tetapi kalau tidak, kau berada di belakang rakyat. Jangan harap Pak, jangan harap. Berapalah polisi banyaknya, tidak sampai 1 juta. Sementara kami 98 mungkin kalian belum lahir, wahai anak-anak muda. Sekarang kau jadi polisi, abdi masyarakat, melayani masyarakat, mengayomi masyarakat. Jangan kau yang usir kami masyarakat yang menyampaikan pendapat. Sekali lagi, jangan kalian usir kami masyarakat yang menyampaikan pendapat. Sekali lagi kami mohon kepadamu, wahai Jenderal TNI, wahai Jenderal Polisi, wahai KPK, wahai MA, yang benarlah kalian menjalani tugas kalian sebagai abdi masyarakat. Jangan bohongi kami. Ini akibat kalian membohongi kami jadi seperti ini. Kami tidak ada yang bayar Pak, lillah kami berjuang. Sampai tadi komandan kami bilang mobil ini bensinnya mau habis. Bayangkan Pak, sekali lagi bayangkan oleh kamu, dan berpikirlah dengan jernih. Presiden, wakil presiden kamu itu 36 tahun, ijazah SLTA pun kagak punya. Sementara kau S1, S2, S3. Masa kalian jadi S-Pampo? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekali lagi pikir Pak dengan baik ya. Pikir dengan baik. Andai kalian benar memimpin negara, melayani kami, mengayomi kami dengan benar, maka kami tentu akan sopan santun kepada kalian semua. Itu saja dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya, dan segala atas kesalahan yang kami sudah ucapkan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang kenduri, yang sedang makan, memang demo itu harus sambil makan supaya bersemangat ya. Kepada Bapak polisi, adik-adik polisi, karena saya lihat usianya juga masih muda-muda ya, ini polisi-polisi awal nih, tapi ada juga yang sudah senior. Nah, terima kasih kita sudah diberikan kesempatan untuk berorasi di sini, menyampaikan sikap-sikap politik kita atau pernyataan-pernyataan politik kita. Nah, kita tahu Jokowi banyak cawe-cawe, selama dia menjabat menjadi wali kota, gubernur, sampai jadi presiden 10 tahun. Dan banyak cawe-cawe yang dilakukan. Yang terakhir adalah soal merubah undang-undang tentang calon presiden. Jadi dia banyak melakukan cawe-cawe yang membuat hancur leburnya hukum bisa diotak-atik oleh seorang Jokowi, anaknya yang tidak memenuhi syarat usia 36 tahun, padahal peraturan anak harus 40 tahun bisa dicalonkan dengan menambah syarat boleh sebagai kepala daerah. Dan juga ijazah Jokowi nggak punya ijazah. Anaknya itu ternyata katanya cuman sampai kelas 2 SMA ya, SMP ya. Gawat dong. Dan kemudian kursus di Australia sih ya, hebat sih ya. Singapura ya ambil lanjutan. Tapi dia kursus di Australia, herannya diakui sebagai kelas 3 SMA, padahal cuma kursus tambahan. Nah, itu kita bingung bener. Jadi banyak cawe-cawe, kursus
di 1 tahun di Australia, tapi diakui sebagai tamatan SMA dan dianggap memenuhi syarat sebagai cawapres. Sebagai cawapres syaratnya minimal SMA. Duh, syarat wapres ini SMA. Loh, kita kerja di perusahaan aja syaratnya S1. Nah, memang aturan tentang wapres, cawapres, capres itu harus dirubah ya ke depan ya. Nah, sekarang kenapa Jokowi harus diadili? Nah, itu banyak cawe-cawenya. Karena tadi antara lain ya yang sudah terungkap di publik. Yang tidak terungkap di publik, yang barusan beredar dari si Koni yang PKS, kata si kata Hasto di dalam video terakhir, ini kata Hasto ya, bukan kata saya. Kata Hasto video terakhir, untuk merubah undang-undang dia memberikan 3 juta dolar. 3 juta dolar ya, 3 juta dolar. Berapa banyak tuh 3 juta dolar? Nggak kecil, kalau dia urusan uang Amerika kecil ya 3 juta dolar. Tapi kalau ditukar ke Indonesia itu sekitar 45 sampai 50 miliar. Wah, untuk merubah undang-undang dia memberikan uang 3 juta dolar setara dengan 50 miliar. Itu cawe-cawe korupsi nggak itu? Penyuapan nggak itu? Penyuap ya, penyuapan. Dan kemudian itu diduga ya, kita cuman dengar video dari Hasto ya. Saya sudah lihat di TV, di YouTube acaranya si Hersubeno Arif itu di sana ada video Hasto menyatakan ada dana yang disebarkan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR ya, tanda kutip ya, DPR ya. Nah, itu untuk merubah undang-undang diberikan 3 juta dolar. Nah, kemudian anak-anaknya, apa ini dosa anak-anaknya? Dosa anak-anaknya adalah, ingat ya, dosa anak-anaknya ini gratifikasi. Gratifikasi. Dan alasannya untuk uang bisnis martabak. Mau bikin martabak tuh, toko martabak, restoran martabak sama es doger. Es doger harusnya sih beli martabak outlet martabak sih 50 juta cukup kali ya, apa 100 juta gitu ya, apa paling gede 1 M lah gitu ya, sama rumah-rumahnya disewa ya. Masa untuk awal harus beli rumah, harus beli tokonya? Enggak dong, sewa dulu dong. Nah, dia terima di gerobak ya. Di gerobak tuh kalau mau coba bisnis martabak di gerobak dong, beli gerobak paling 5 juta 10 juta sama modal. Ini dia terima uang bisnis katanya pinjaman, nggak tahu tuh pembayaran utangnya gimana tuh. 70 miliar lebih, 70 miliar saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Untuk bisnis martabak, untuk buat martabak itu butuh dana 70 miliar lebih. Wajar nggak itu? Nah, makanya dicurigai gratifikasi. Dan kedua, Kaisang itu terima gratifikasi juga, pamer. Apa istilahnya kalau sekarang itu suka memamerkan itu apa? Flexing. Nah, ibu-ibu itu yang suka di Instagram. Nah, 2 menit ya? Oke, 2 menit lagi. Itu flexing naik pesawat jet pribadi. Katanya dipinjamin. Lah, dia anak presiden, nggak boleh dong terima uang, terima gratifikasi. Paling boleh terima uang tuh ditraktir makan paling 500.000 lah, makan di restoran, di hotel, atau 1 juta lah kalau hotel mewah, 1 juta makan sepuasnya. Ini ke Amerika pulang pergi naik pesawat jet pribadi, wajar nggak? Nah, makanya ini sebenarnya jalan masuk bagi KPK untuk melakukan, mengadili, mengungkap. Ini tidak boleh. Seorang penyelenggara negara, keluarganya tidak boleh menerima gratifikasi dalam jumlah besar. Nah, KPK harus melakukan pengadilan terhadap ini, karena ini contoh buruk bagi adik-adik polisi ya di masa depan nih. Adik-adik polisi ini masih muda-muda nih, seumur anak saya nih. Anak saya frustasi dia. Anak saya usianya 25 tahun lah, baru tamat kuliah. Nah, itu mau pergi aja, mau kabur aja dulu ke luar negeri katanya. Soalnya frustasi di sini, nggak ada aturan.
Ini si ini terima duit, si itu terima duit dari ini. Jadi cawe-cawe. Nah, tidak ada cara-cara yang benar, fair play. Nah, itu makanya ini akan merusak generasi masa depan. Kalian generasi muda, polisi-polisi yang masih muda ini juga generasi muda polisi. Karena kalian nanti akan jadi polisi senior 30 tahun lagi. Nah, seusia anak saya. Nah, itu kalau udah dikasih contoh jelek sama Jokowi sekarang ini, gimana nasib Indonesia ke depan? Gimana? Sedih saya, cemas. Sedih saya melihat Indonesia ke depan. Nasib Indonesia dicontohkan oleh Jokowi dengan cawe-cawe gratifikasi, menerima uang. Nah, ini makanya investasi asing nggak mau ke Indonesia, nggak mau. Contohnya Tesla awalnya dirayu-rayu oleh Luhut untuk investasi di Indonesia, nggak jadi. Luhut sudah sampai ke Amerika, ke pabrik Tesla, Jokowi juga sudah datang ke sana, tapi Luhut Teslanya nggak mau. Dia memilih Vietnam yang lebih bersih, nggak ada suap, nggak ada cawe-cawe gitu ya. Gitu juga, makanya jadi gimana ibu-ibu? Setuju nggak Jokowi diadili? Ayo teriakan lagi, setuju nggak Jokowi diadili? Setuju! Sekali lagi, setuju nggak? Setuju! Alhamdulillah, saya juga setuju. Mari kita adili Jokowi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya dari Forum Aksi, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu, kalau yang alumni kampus, ya kita bisa mendaftar, masuk ke grup. Nah, teman-teman kita di Forum Aksi menerima anggota-anggota baru, ya, simpatisan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.